Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Amaristiani, NIM 19101011195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam mendukung SDG atau Sustainable Development Goals. Sebelum ke tema, kita harus tahu SDG. SDG merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara kesinambungan dan pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, SDG ini memiliki 7 program. Tetapi di sini saya akan mengambil tema dan akan membahas mengenai yaitu program penghapusan kemiskinan. Penghapusan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 merupakan tulang punggungnya. Dan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama dari SDG. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih menjadi program dunia, penghapusan kemiskinan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan mencapai SDG. Dan berdasarkan evaluasi dan monitoring, salah satu indikator dengan kategori merah atau belum tercapai adalah penurunan kemiskinan. Nah, apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama yaitu kemiskinan relatif, merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Contohnya adanya perbedaan pendapatan tergantung kondisi wilayah atau negaranya. Yang kedua yaitu kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang diderita oleh satu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Contohnya seperti seorang yang tinggal di kampung miskin dengan penghasilan rendah akan sulit pula untuk keluar dari wilayah itu. Yang ketiga yaitu kemiskinan absolut, merupakan kemiskinan ketika seorang tidak dapat memenuhi kebutuhan mendesaknya yang mengacu pada tidak adanya kebutuhan manusia. Contohnya mereka yang tidak dapat memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, air, makanan, dan kehangatan. Yang keempat yaitu kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Contohnya seperti malas dan etos kerja yang rendah. Itulah bentuk-bentuk dari kemiskinan. Nah, sekarang peran apa yang bisa dilakukan mahasiswa dalam mendukung program SDG penghapusan kemiskinan tersebut? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belajar supaya meningkatkan lulusan SDM yang berkualitas. Dengan belajar yang giat dan sungguh-sungguh serta memperbanyak potensi dan prestasi yang unggul, maka mahasiswa dapat meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena di tengah memasuki era globalisasi dan modernisasi yang penuh dengan tantangan yang menuntut masyarakat Indonesia menjadi manusia yang lebih berkualitas tinggi dengan wawasan luas, segala keterampilan yang dimiliki, dan seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, maka mahasiswa harus mampu menerapkan, memanfaatkan, serta mengelolanya dan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Sesungguhnya Indonesia memiliki lapangan pekerjaan yang banyak, tetapi Indonesia kekurangan SDM yang berkualitas. Yang kedua yaitu melakukan pengabdian dengan mengajar ke anak-anak yang tidak sekolah. Mahasiswa bisa melakukan tersebut karena tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemiskinan. Dan semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan juga. Juga sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Maka sebagai mahasiswa bisa melakukan pengabdian seperti KKN atau volunteer dengan mengajar anak-anak yang kesulitan pendidikan akibat ekonomi, agar memiliki ilmu dan pengetahuan.
Yang ketiga yaitu penyuluhan kewirausahaan dan membantu UMKM di desa. Di desa masih sedikit atau minimnya dalam memanfaatkan sesuatu menjadi usaha atau UMKM. Nah, disinilah mahasiswa bisa membantu dengan cara memberikan ilmu yang didapatkan mengenai bagaimana cara pemasaran dan lain-lainnya. Serta mahasiswa dapat mengadakan tempat edukasi yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk menangani kemiskinan yang terjadi. Tempat edukasi ini bisa digunakan sebagai wadah dalam menaungi kegiatan untuk peningkatan ekonomi dalam memanfaatkan segala bentuk potensi sumber daya alam yang ada untuk dapat bersama-sama mengentas kemiskinan. Yang keempat yaitu melakukan aksi filantropi. Mungkin mahasiswa tidak sepenuhnya bisa melakukan aksi filantropi ini, tetapi mahasiswa dapat membantu dengan cara mencari dana untuk anak-anak yang kurang dana dalam pendidikan akibat ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital. Contoh lainnya seperti melakukan sesuatu bayar, bazar, atau apa, lalu pendapatannya akan disumbangkan ke orang yang membutuhkan atau orang yang membutuhkan. Itulah peran mahasiswa dalam mendukung SDG menurut saya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun apapun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.